Perkenalkan, nama saya Siska Putri Amelia dengan NIM 858938863, Prodi PGSD, Pendidikan Guru SD, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang kelistrikan, muatan listrik, yaitu alat dan bahannya menggunakan sisir, kertas yang disobek-sobek kecil-kecil, dan bola pingpong. Pertama yaitu plastik yang digosok pada baju kemudian didekatkan kepada bola pingpong yang digantung, maka akan terjadi tarik-menarik. Lalu sisir yang didekatkan dengan rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas akan tarik-menarik. Lalu tahap selanjutnya sisir digosokkan dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka sisir tidak dapat menarik potongan-potongan kertas sehingga gaya listrik telah habis. Lalu bola pingpong yang digantung di berdekatan tidak ada reaksi karena tidak mempunyai gaya listrik. Bola pingpong kiri dan kanan digosokkan dengan kain wol kemudian didekatkan, maka kedua bola pingpong tersebut akan tolak-menolak karena mempunyai muatan listrik yang sama. Lalu sisir digosokkan ke rambut dan hasilnya yaitu potongan-potongan kertas naik ke sisir dan ketarik oleh sisir dikarenakan adanya gaya listrik. Percobaan yang kedua yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Alat dan bahannya yang pertama baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt. Dan yang keempat avometer 1 buah dan nomor 5 dudukan baterai 3 buah. Pertama kita jepitkan kabel warna merah dan warna hitam ke kawat besi, lalu dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan besi sebagai saklar dan lampu akan tetap menyala seperti gambar berikut. Berarti kawat besi merupakan konduktor. Yang kedua yaitu kabel dijepitkan ke kawat tembaga dan dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan tembaga sebagai saklar dan lampu akan tetap menyala seperti gambar tersebut karena memiliki intensitas konduktor. Percobaan ketiga yaitu menggunakan sendok perak. Setelah kabel merah dijepitkan ke sendok perak, lalu dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan sendok perak sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Artinya sendok perak termasuk konduktor. Percobaan yang keempat yaitu menggunakan kayu. Kabel merah dan hitam dijepitkan ke kayu lalu dihubungkan ke baterai menggunakan kayu sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Terbukti bahwa kayu menunjukkan isolator. Percobaan kelima yaitu menggunakan karet penghapus. Setelah kabel merah dan kabel hitam dijepitkan ke karet penghapus dan dihubungkan ke baterai menggunakan karet penghapus sebagai saklar dan lampu tidak menyala, membuktikan bahwa karet penghapus tidak mengandung listrik ataupun isolator. Percobaan keenam yaitu menggunakan mata pensil atau grafit. Setelah kabel merah dan kabel hitam dijepitkan ke grafit dan dihubungkan ke baterai menggunakan mata pensil sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Berarti mata pensil atau granit ini termasuk konduktor. Percobaan ketujuh yaitu menggunakan kertas. Setelah kabel merah dan kabel hitam dijepitkan ke kertas dan dihubungkan ke baterai menggunakan kertas sebagai saklar dan lampu tidak menyala, dan otomatis kertas termasuk isolator. Percobaan yang kedelapan yaitu menggunakan tas plastik. Nah, setelah kabel merah dan kabel hitam dijepitkan ke tas plastik dan dihubungkan ke baterai menggunakan tas plastik sebagai saklar dan lampu, akhirnya lampu tidak menyala, menunjukkan bahwa tas plastik tidak mengandung muatan listrik ataupun isolator. Percobaan ke-9 yaitu menggunakan air keran. Setelah kabel merah dan kabel hitam dijepitkan ke air keran atau ditempelkan ke air keran lalu dihubungkan ke baterai menggunakan air keran sebagai saklar dan hasilnya lampu tidak menyala, menunjukkan bahwa air keran tidak termasuk konduktor dan isolator.
Percobaan yang terakhir yaitu menggunakan air garam. Setelah kabel merah dan kabel hitam didekatkan di air garam dan dihubungkan ke baterai menggunakan air garam sebagai saklar dan lampu tetap menyala seperti gambar berikut, menunjukkan bahwa air garam mengandung konduktor. Ini dia tabel pengamatan terhadap jenis bahan yang mengandung konduktor maupun yang tidak mengandung konduktor atau isolator.